Kalau ventilator ini dianggap terdiri dari dua elemen, ada elemen 1, ada elemen 2 yang panjangnya. Nah, sebentar. Ini L dua-duanya atau 1L, 1L per 2? Oh, L per 2. Panjangnya L per 2, ini L per 2. Begitu? Maka derajat kebebasannya maka ada 4. 1 di sini, 2 di situ, 3 dan 4. Derajat kebebasan strukturnya. Jadi nanti matriks massanya harapan kita dan kekakuannya akan 4 kali 4. 4 kali 4. 4 kali 4-nya yang mana? Yang nomor dari elemen 1 nyumbang untuk derajat kebebasan 1, 2 saja. Jadi nanti komponen matriks yang indeksnya 1 dan 2 itu elemen 1 ikut menyumbang. Sedangkan elemen yang kedua itu menyumbang semua. Karena 1, 2, 3, 4-nya elemen 2 persis sama dengan 1, 2, 3, 4-nya struktur ya, nomornya. Kan kalau per elemen penomorannya tetap sama. Satunya yang di sebelah kiri dan 2-nya rotasi, 3 dan 4-nya di sebelah kanan. Ini untuk elemen 1, untuk elemen 2 juga sama. Itu. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kalau dicocokkan matriks massa ini, matriks massa struktur itu 4 kali 4. Disiapkan dulu tempatnya 4 kali 4. Yang nomor 1 dan 2 dari struktur itu disumbangkan oleh dua elemen. Jadi nanti ini saya kasih nomor 1, kasih 1, 2, 3, 4 gitu ya. Posisinya terus 1, 2, 3, 4 ke bawah. Ya, 4 kali 4. Elemen yang ini 1 dan 2 yang ini. Kalau kita sedang meninjau elemen 1 itu disumbangkan oleh derajat kebebasan nomor 3 dan 4. Jadi tinggal ambil dari matriks ini 3 dan 4 seperti yang tadi. Nah, yang perlu diingat adalah sekarang panjangnya L per 2 ya. Jadi nilai L-nya harus diganti dengan L per 2. Baru dimasukkan, lalu ambil yang bagian sini, taruh di sini. Kalau tinggal masukkan L per 2-nya semua, jadi di luarnya adalah ML per 840 jadinya. Kemudian ini jadi min 11, ini jadi 4 kali L per 2 kuadrat. Jadi tinggal L saja ya. Jadi isinya di luar saya taruh ML per 840. Lalu koefisiennya di sini 12. Salah baca. M ya, yang atas 156. Terus minus 22 kali L per 2 jadi tinggal 11L. 11L ini kotaknya saya tutup mengganggu. 156, 11L negatif 11L. Terus 4 kali itu tadi jadi L aja ya. Kuadrat. L kuadrat per 4 dikalikan 4 jadi L kuadrat. Yang lainnya 0 ya. Ini adalah matriks massa struktur sumbangan dari elemen 1 saja. Yang ini saja. Elemen 1 nggak ikut-ikut dengan derajat kebebasan nomor 3 dan 4 ya. Karena jauh ya. Dia tidak terkena ke situ. Nah, elemen 2 juga nyumbang ya. Jadi di sini bisa ditambahkan yang kedua atau kalau enggak saya tulis di sebelah sini aja tambahkannya ya. Jadi ininya sekarang bisa ditulis di depan. Nah, untuk elemen 2, derajat kebebasan 1, 2, 3, 4-nya itu sama persis dengan 1, 2, 3, 4 struktur. Jadi tinggal ambil aja semua. Semua taruh di sini. Ya, tapi ingat L-nya jadi L per 2 ya. Karena panjangnya ganti gitu ya. Jadi ini dari atas sampai bawah diisi aja 156, 22 itu jadi 11L, 54-nya tetap, min 13 jadi min 13 per 2L begitu dan seterusnya.
Demikian ya. Jadi setiap elemen akan menyumbang ke derajat kebebasan struktur sesuai dengan peta derajat kebebasan struktur dengan derajat kebebasan elemen. Yang tidak terpakai, ya dari matriks kekakuannya nggak nyumbang lagi, udah habis. Dan akan banyak ya. Kalau struktur kita punya banyak derajat kebebasan, biasanya yang terpakai hanya yang dekat elemen-elemen yang di dekat-dekat situ ya. Jadi nolnya banyak sebenarnya. Begitu. Untuk sumbangan masing-masing. Tapi begitu digabung bisa jadi penuh. Nah ini kalau digabungkan karena di buku ada ininya bisa saya tuliskan sih ya. Keluarnya M-nya ini setelah digabungkan kita dapatkan M-nya sekarang ML 4840 digabungkan dan dijumlahkan jadi ini 156 dengan 156 misalnya jadi 12 sebentar yang ini gimana jadinya 1, 2, 312, 54. Ya. Jadi ini dijumlahkan 312. Ini dijumlahkan 11 dengan minus 11. Ini juga minus ya. Enggak, ini benar 11. Jadi yang ini 0 gitu ya. Terus sisanya enggak ada, yang ada cuma 54 ini. Dan ini dari sini minus 13 per 2 L dan seterusnya ya. Bagian yang ini nanti min 11 dengan 11 karena jadi 0 lagi. Karena di sini ada 11 L. Ininya tadi 4L kuadrat itu jadi L kuadrat aja ya. Karena L per 2-nya itu. Jadi di sini L kuadrat dengan L kuadrat jadi 2L kuadrat. Nanti sebelahnya lagi 13 jadi 13 per 2 dan tinggal dijumlahkan saja. K-nya juga demikian. K-nya EI per L pangkat 3. Jadi kalau ini L per 2, depannya nanti jadi L per 8 ya. L pangkat 3 per 8, itu 8-nya naik. Di luarnya ada 8 EI per L pangkat 3. Dan di sininya akan ada gabungan dari yang ini, satu, untuk K-nya dari sumbangan elemen 1. Oh, tadi tulis dulu lah. Biar sama dengan ini kerjakan. Jadi sini 12 minus 6L itu jadi minus 3L. Karena L per 2 ini minus 3L. Ini jadi L kuadrat aja. Ini nilainya 0. Terus ditambah dengan, ini tambahnya udah taruh di atas ya. Saya hapus saja. Ini tulis kita terbatas. Tambah dengan 8 EI per L pangkat 3. Kalikan dengan semua ini karena derajat kebebasannya sudah sama persis yang ini 1, 2, 3, 4 dengan 1, 2, 3, 4 ya saling semua dengan mengganti L-nya dengan L per 2. Jadi ini 12 3L ini 12 3L 3L ini jadi L kuadrat lalu dijumlahkan itu adalah K-nya 24 0 0 dan seterusnya. Nah, kalau sudah kita dapatkan M dan K yang 4 kali 4 ini, kita bisa maju ke langkah seperti yang tadi. Ya. Jadi pakai eigen lagi dengan M dan K yang seperti ini. Ya. Bisa langsung saja ya, tinggal masukkan nilainya. Itu kita akan dapatkan omega 1 kuadrat atau omega 1-nya. Prosesnya sama seperti tadi, tinggal E aja. Nah, omega 1-nya 3,5177. 3,5177 akar EI per ML pangkat 4. Omega 2-nya akan didapatkan 22,2215 akar dari EI per ML pangkat 4. Nah ini sudah mendekat ya. Kalau tadi 34 dengan menggunakan satu elemen,
Sekarang pakai 2 elemen, frekuensi keduanya 22,22, ini 22,03. Memang tetap tidak sebaik yang ragam pertama. Ragam pertamanya sudah nyaris eksak ini ya. Kalau kita cuma pakai 2 digit, 3,52 di sini, 3,52 juga ya. Digit ketiga di belakang komanya berbeda ya. 3,518 di sini, 516 di situ. Yang keduanya sudah jauh mendekat. Nah, nanti karena ini 4 kali 4 akan ada omega 3 dan omega 4 ya. Ya, di buku ada nilainya ya. 75,15 dan 200. Jadi 75,15. 171 dan 218 ya. Ini 218. Nah, sekian. Nah, ini bisa dicek lagi dengan eksaknya. Yang 75 ini eksaknya 61. Nah, masih jauh ya. Jadi yang ketiganya makin jauh ya. Jauh lebih besar yang penetralnya. 75 ke 61, yang 218 ini harusnya 120 lebih lagi. Jadi konvergensinya tapi sudah mulai yang pertamanya sudah sangat baik, yang keduanya sudah lebih baik daripada tadi, yang ketiga dan keempatnya karena baru muncul tadi kalau pakai satu elemen, frekuensi ketiga dan keempat nggak keluar ya. Nah, sekarang dengan 2 elemen sudah ada tapi masih kasar. 75 padahal 60, 218 padahal 120 eksaknya. Jadi demikian kira-kira. Nah, mode shape-nya sama seperti tadi. Kita dari sini kita akan dapatkan ragam getarnya nih. V-nya berapa saja? Ada 4 anggotanya mestinya. Nah, ini nanti keempat V-nya akan terpakai gitu ya. Hanya untuk menggambarkan ragam getarnya. Nah, ini saya ya. Di buku tidak dikeluarkan angka ragam getarnya. Ini kalau kita hitung nilainya sih bisa pakai MATLAB sebenarnya. Harusnya bisa diprogram dulu yang elemen ini sehingga tidak harus berulang-ulang hitungnya, bikin function gitu ya. Jadi matriks kekakuan elemen dan matriks massa elemen sudah pasti segini, tinggal masukkan L, M, E, I saja. Nah, nanti kita akan punya V1 yang isinya ada 4 ya. Kenapa 4? Karena derajat kebebasan strukturnya ada 4. Frekuensinya juga ada 4. Kedua, ada 4. Anggotanya, V3-nya juga demikian. Itu. Dan V4-nya tanya ya, karena derajat kebebasan strukturnya ada 4. Nah, kalau kita mau menggambarkannya, kalau dari perpindahan ininya saja sih tinggal taruh aja. 1 itu artinya ke atasnya berapa atau ke bawahnya kalau negatif. Yang kedua itu artinya berotasi berapa besar di sini. Yang ketiga itu seberapa besar naiknya ujung kanan atau turun kalau negatif. Yang angka keempat seberapa besar rotasinya. Jadi di ujung-ujung ini kita tahu perpindahannya sesuai dengan apa yang dikeluarkan dari eigen value analysis tadi. Tapi yang untuk di tempat lain, di antara ini dengan ini dan itu, kita harus kerjakan seperti tadi, tapi harus di tingkat elemen ya, karena fungsi besi itu tadi berlakunya untuk elemen ya. Jadi yang menggambarkannya separuh-separuh. Gambarkan fungsi untuk bagian elemen 1 saja, lalu sambungkan dengan gambar fungsi untuk elemen yang kedua. Mestinya nyambung, harusnya nyambung, karena kan perpindahan satunya sama-sama nanti ya. Begitu. Jadi nanti mode shape-nya kalau mau ini sudah tidak perlu lagi ya. Sudah terpakai di contoh. Jadi besi mode shape pertama untuk elemen 1, mungkin tulisnya jadi begitu, V1 untuk elemen 1 itu besi 1, besi 2, besi 3, besi 4 dikalikan dengan
Ini karena yang pertama berarti ragamnya ragam yang pertama yang ini. Nah, elemen 1 itu 1, 2-nya 0, 3, 4-nya yang ada diambil dari 1, 2 ini. Jadi ini pengalinya 0, 0. Lalu yang 2 ini ditaruh di sini. Gitu. Nanti kalau ini kita plot, kameranya terasa kurang fokus. Nah, ini sudah ya. Kalau ini diplot, kita akan dapatkan gambaran untuk bagian elemen 1 saja. Mungkin ini baru begitu, ya. Belum sambungannya yang ke sana, itu nanti bagiannya elemen 2. Elemen 2 itu si 1 dari elemen 2, jadi ini nomor elemennya saya taruh di belakang. Ragamnya yang ini, 1 yang pertama. Itu bagian ininya sama. Si 1, si 2, si 3, si 4. Namun untuk elemen 2, keempat-empatnya ada ya. Jadi seluruh ini masuk nih. 4 ini masuk di sini. 2, 3, 4. Ini nanti akan mewakili gambaran yang sebelah sini. Oke, jadi tinggal disambungkan begitu yang gambar elemennya. Ya, untuk plotting ya tinggal sambungkan aja. Mungkin sumbu X-nya aja yang Anda harus geser barangkali ya. Karena ini bekerjanya dari 0 sampai L kan ya. Jadi untuk elemen 1 dari 0 sampai L-nya, untuk elemen 2 dari 0 sampai L-nya saja. Untuk di tingkat struktur 0-nya ini kan sama dengan L kedua dan seterusnya. Oke. Ya tinggal menggambarkannya saja.